Sebuah film yang diangkat dari novel bestseller Karyadi. Apa yang orang bilang realistis, belum tentu sama apa yang kita pikirin. Ujung-ujungnya kita juga tahu kok, mana yang diri kita sebenarnya, mana yang kita bukan diri kita, dan kita juga tahu apa yang kita pengen jalanin. Oke, cheers! Pura-pura ninja! Perahu kertas mengingatkanku. Latihan sirkus. Ya, kita cabut buru-buru ya. Ntar kalau kelamaan di sini kita diajakin ngelipet kertas tuh. Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku. Sejak kamu membuatkanku gambar-gambar ini, aku merasa mimpiku semakin dekat. Karena bersama kamu, aku tidak takut lagi jadi pemimpi. Kisah tentang kejujuran hati, keterbukaan perasaan, tapi terhalang oleh perasaan yang lain. Perasaan-perasaan yang tumbuh tanpa cinta, saling membohongi, saling berpura-pura. Dibintangi oleh Maudy Ayunda sebagai Kuki, Adipati sebagai Kinan, Reza Rahadian sebagai Remy, Elizia Mulahela sebagai Luhdi, Kimberly Ryder sebagai Wanda. Sebuah kisah tentang hati, cinta, kejujuran atas perasaan-perasaan sendiri. Perahu Kertas disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Siap berlayar di Lebaran 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Melisa Putri dengan NIM belakang 200. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai identitas buku dan biografi pengarang. Identitas buku yang kami akan presentasikan hari ini adalah Perahu Kertas, dikarang oleh Dewi Lestari Simangunsong, penerbit Bentang Pustaka, dan editor Hermawan Aksa. Tahun terbit 2010, jumlah halaman 444 halaman. Perahu Kertas dikarang oleh Dewi Lestari Simangunsong atau biasa akrab dipanggil dengan sebutan D. Beliau lahir di Bandung, Jawa Barat 20 Januari 1976. Beliau adalah seorang penulis dan juga penyanyi asal Indonesia. Beliau pertama kali dikenal oleh masyarakat sebagai anggota trio vokal Rida Sita Dewi, dan ia merupakan alumni SMAN 2 Bandung dan lulusan Universitas Parahyangan jurusan Hubungan Internasional. Sejak menerbitkan novel Supernova yang populer pada tahun 2001, ia kemudian dikenal luas sebagai novelis. Nah, novel ini juga terjual 12.000 eksemplar dalam tempo 35 hari dan terjual sampai kurang lebih 75.000 eksemplar dan masuk ke dalam nominasi Khatulistiwa Literary Award atau KLA yang digelar Kibi World Books. Dan pada tahun 2009 beliau menerbitkan novel Perahu Kertas ini. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan awal mula Perahu Kertas. Awal mula Perahu Kertas yaitu bulan Juni tahun 99, yang diawali dengan dua orang kisah anak yang memiliki kehidupan yang berbeda, yaitu Kugi dan Kenan. Kenan yaitu seorang remaja pria yang baru saja lulus SMA selama 6 tahun di Amsterdam, Belanda, dan kini harus kembali ke tanah air dan meninggalkan kegiatan melukis yang selama ini ditekuninya demi janji kepada sang ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Budianti, NIM 5119124. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dalam novel Perahu Kertas. Yang pertama ada tema. Tema dalam novel Perahu Kertas ini adalah persahabatan.
Selanjutnya adalah tokoh dan watak tokoh. Yang pertama adalah Kinan. Dikisahkan Kinan adalah orang yang cuek namun tekun. Dibuktikan dengan Kinan sangat rajin menekuni profesinya sebagai pelukis. Meski sempat putus asa, namun ia tetap kembali kepada seni lukisnya. Selanjutnya ada tokoh Kugi. Dikisahkan Kugi ini adalah gadis yang berbeda di antara gadis yang lainnya. Ia selalu terlihat ceria dan jika di kerumunan, ia adalah gadis yang tidak sulit untuk ditemukan. Lalu ada tokoh Noni. Noni adalah sosok gadis yang rajin dan disiplin. Ia adalah gadis yang tepat waktu dan tidak suka menunda-nunda waktu. Lalu ada Eko. Eko ini sosok yang penyayang dan perhatian kepada para sahabatnya. Lalu ada tokoh Wanda. Tokoh Wanda ini tidak jauh berbeda dengan tokoh Eko. Ia memiliki sifat penyayang dan perhatian kepada para sahabatnya. Selanjutnya ada latar. Yang pertama latar tempat, yaitu ada di kampus, rumah, dan warung makan. Kedua, latar waktu. Ada siang hari, sore hari, dan malam hari. Lalu ada latar suasana. Ada sedih dan ada bahagia. Selanjutnya, alur. Alur yang digunakan dalam novel Perahu Kertas adalah alur maju dan alur mundur. Artinya, dalam cerita terjadi flashback ke masa lalu dan masa depan. Lalu, gaya bahasa. Penggunaan bahasa yang digunakan cukup enak dibaca. Mengandung majas personifikasi adalah gaya bahasa yang membuat benda mati menjadi seolah-olah hidup. Contoh penggalan kata yaitu perahu itu bagaikan bertanya-tanya padaku. Selanjutnya ada amanat atau pesan yang dapat kita ambil dari cerita Perahu Kertas. Yang pertama, realitas hidup salah satunya adalah kenyataan bahwa tidak semua yang kita cita-citakan akan terwujud. Yang kedua, terdapat konsekuensi dari setiap pilihan. Maka dari itu, kita harus bijak dalam menentukan pilihan hidup. Dan jadilah diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Laila Elistina, NIM belakang 201. Di sini saya akan menjelaskan unsur ekstrinsik karya sastra dalam novel Perahu Kertas. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra dan secara tidak langsung ikut membangun karya sastra. Jadi, pengarang membuat tinjauan lain yang bisa mendukung terbentuknya sebuah karya sastra. Unsur ekstrinsik ada 4, yaitu unsur ekonomi, sosial, religius, dan moral. Unsur ekonomi dalam Perahu Kertas ini yaitu Kenan hidup dalam keluarga yang berkecukupan atau kaya. Unsur sosialnya yaitu mempunyai banyak sahabat dan saling membantu satu sama lain. Unsur religiusnya yaitu ketika Kenan mendoakan orang tuanya yang sedang sakit stroke. Unsur moralnya yaitu saling menghargai, tolong-menolong dalam kebaikan dan rasa saling menghormati. Sekian dari saya. Kenalkan, nama saya Indan Alna Ayu, NIM 203. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan dari novel ini. Saya akan memulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Novel ini novel ke-6 karya Dewi Lestari atau juga sering disebut dengan sebutan Di. Novel ini sangat-sangat menarik karena bertemakan persahabatan yang syarat akan konflik yang sangat menghanyutkan. Novel ini juga dikemas dalam bahasa yang sangat ringan sehingga bisa mencakup segala macam kalangan usia. Novel ini juga begitu edukatif sehingga kita bisa banyak belajar, mulai dari bagaimana semangat dalam mencapai mimpi-mimpi kita, juga percaya bahwa kita itu atau kehidupan kita itu sudah ada yang mengatur. Novel ini juga penuh akan nilai-nilai
nilai-nilai positif dan nilai-nilai kehidupan. Bercerita tentang dinamika kehidupan 4 orang remaja dan korelasinya dengan lingkungan internalnya. Latar waktu dan tempatnya juga sangat mendetail, tidak berlebihan, sehingga itu bisa menjadi daya tarik bagi pembaca dan membuat pembaca ikut terlibat di dalamnya. Unsur lain yang mendukung novel menjadi begitu inspiratif dan edukatif seperti mimpi, persahabatan, dan kekeluargaan. Menjelaskan kekurangannya, dalam novel ini terlalu banyak setting tempatnya sehingga membuat para pembaca kebingungan dalam memahami latar tempat pada novel tersebut. Sehingga para pembaca ini dibutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi untuk membaca novel tersebut. Pada beberapa bagian terdapat cerita yang cukup monoton sehingga timbul kesan yang kurang menarik atau kesan yang bosan pada pembacaan novel tersebut. Saya akan menjelaskan perbedaan antara film dengan novel Perahu Kertas ini. Meskipun di dalam film telah dibagi menjadi 2 bagian, namun nyatanya film ini belum bisa atau belum mampu menampilkan semua adegan yang berada di novel Perahu Kertas. Ini terlihat ada beberapa bagian potongan yang dipaksa untuk tampil dengan menyerupai potongan-potongan sekilas. Adapun beberapa bagian yang tak tampak di film seperti ketika berada di stasiun penjemputan Kenan, lalu ketika berada di sebuah stasiun ketika menuju ke Jakarta, Kuki dan Kenan tidak berada di warung kopi. Sekian dari saya, terima kasih. Bahagia.